Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul di rumah Tuhan untuk kita mulaikan ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan, sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang setia dan sangat baik dalam hidup kami. Hingga pada saat pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Untuk kami boleh datang ke hadirat Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mulaikan ibadah kami. Kami undang Roh Kudus senantiasa hadir memenuhi setiap hati kami pribadi Tuhan. Supaya kami ketika pulang dari tempat ini tidak seperti saat kami datang. Tetapi biarlah kami beroleh sukacita, pengharapan dan damai sejahtera yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari dengan segenap hati kita puji Dia. Sebab dekat padanya adalah setiap kerinduan hati kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur hingga saat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Haleluya Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian sekali lagi dengan sungguh. Sebab dekat padamu itulah setiap kerinduan hati kami Yesus. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata kami Engkau menunggu Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari puji Dia, katakan memandang wajah-Mu untuk kerinduan kami Yesus. Haleluya. Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa
sembah Dia. Mari tinggikan namanya, sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami boleh ada hingga hari ini semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu penuhi setiap hati kami. Jangan biarkan kami pulang dengan hati yang kosong Tuhan. Jangan biarkan kami pulang dengan kehampaan. Tetapi biarlah kasih-Mu memenuhi setiap hati kami Yesus. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Haleluya, mari senangkan hatinya. Mari sembah Dia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik, teramat baik Tuhan. Dekat padamu itulah setiap kerinduan hati kami Tuhan. Karena kami tahu ketika kami hanya mengandalkan dunia ini, kami akan tertinggal, hati kami akan kosong Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman, saat kami rindu hadirat-Mu, saat kami Engkau mengundang Engkau hadir dalam hati kami boleh penuh sukacita, damai sejahtera Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini. Kita boleh ada berdiri di tempat ini semua karena kebaikan-Nya. Semua karena kasih anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik, teramat baik Tuhan. Tak ada kata yang mampu kami rangkai untuk melukiskan kebaikan-Mu di hidup kami Yesus. Dekat padamu, memandang wajah-Mu itu setiap kerinduan hati kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau bawa hati kami, mau bawa hidup kami untuk Tuhan saja. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Sungguh Engkau baik, teramat baik Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami bawa yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Mari dengan sungguh kita pujikan pujian ini. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Kami mau bawa sembah kami Yesus. Oh haleluya. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari angkat tanganmu untuk Tuhan. Katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Benar Tuhan, mengejar hadir-Mu itulah kerinduan setiap kami.
Biarlah Tuhan saat pagi hari ini urapi kami Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu dan sebentar kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Masih kurang semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan sudah sapa kanan kiri belum? Belum kan? Kalau gitu mari sapa kanan kiri katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bulan ini bulan yang baru ya Bapak Ibu Saudara. Bulan penuh sukacita. Oleh sebab itu saya mau undang kita untuk memuji Tuhan dengan sukacita. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Sebab Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi ya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama bersorak untuk Tuhan. Puji Hosana. Haleluya. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, yang hari ini bersuka cita boleh lambaikan tangannya dong. Semuanya boleh bersuka cita, amin. Nanti pas ref yang puji Hosana saya mau undang kita sama-sama mengangkat tangan untuk Tuhan, amin. Mari kita pujikan sekali lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Sang Raja, mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Sebab Dia Allah kita yang maha mulia. Haleluya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Sama-sama angkat tangan buat Tuhan ya. Puji Hosana, haleluya. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji, sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan ya. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Sekali lagi angkat tangan untuk Tuhan ya. Mari sama-sama bersorak. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Haleluya. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Masih mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Yang rindu memuji Tuhan katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Sebab Dia sang juru selamat yang membawa sejahtera. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu dalam dunia ini. Haleluya.
Telah datang harapan bagi setiap kita. Telah datang harapan bagi dunia. Sebuah mukjizat Bagi manusia sebab dia sang juru selamat. Sang juru selamat yang membawa sejahtera. Sang juru selamat yang memerintah selamanya. Sama-sama bersorak. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi ya. Haleluya. Manusia terang dunia, kalahkan dosa sebab dia harapan bagi setiap kita. telah datang harapan bagi dunia. Sebuah mukjizat bagi manusia. Sang juru selamat, sang juru selamat yang membawa sejahtera. Sang juru selamat yang meminta selamanya. Haleluya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan ya. Haleluya Yesus. Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebab dia penasehat ajaib. Haleluya Yesus. Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama di amplop yang berwarna coklat. Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan perpuluhan sebagai tanda ucapan syukur kita dan juga bisa memberikan untuk persembahan sukarela untuk menopang acara Natal di gereja kita. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, mengucap syukur atas kasih setiamu sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini tiba saatnya kami akan memberikan sebagian dari yang kami miliki. Kau berkati persembahan yang Tuhan kami berikan, ya Tuhan, dan kiranya ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Juga Kau berkati tangan-tangan yang mengelolanya, agar kiranya dapat mengelola dengan baik, ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang di dalam nama kasih berdoa. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia.
Tuhan Maha Kudus, satu-satunya penebus datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Jemaat Tuhan yang sudah memberi, saya undang untuk bangkit berdiri. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Kau firman yang telah jadi Dia manusia. firman yang Terima jadi kasih buat pengorbanan-Mu, ya manusia, Yesus. bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan. Sekali lagi dengan sungguh kita katakan, Engkau juru selamat kami, Tuhan. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Selamat dunia, Kristus. Kepada hambanya saya persilakan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal, terima kemuliaan yang benar. Bapa di sorga, dengan hati penuh ucapan syukur dan sukacita kami beribadah kepada Tuhan saat ini. Sepanjang minggu yang kami sudah lewati, kami boleh alami pemeliharaan-Mu, berkat-berkat Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan.
dalam setiap hidup kami semua, dan kami hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Itu sebabnya segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Dan saatnya kami juga akan mendengar firman Tuhan. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk, saudara. Nah, firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini yaitu tentang persembahan, karena di bulan Natal ini banyak sekali persembahan kepada kita jemaat, dan saya sampaikan firman Tuhan ini paling hanya 1 tahun 1 atau 2 kali, terutama bagi saudara-saudara yang baru, supaya tidak kaget masuk ke gereja kok banyak amplop persembahannya begitu ya. Tapi ini sebetulnya adalah juga cara bagaimana Tuhan memberkati kita. Mari kita akan pelajari tentang persepuluhan dan persembahan sukarela. Nah, di dalam anggaran dasar rumah tangga gereja kita, kewajiban anggota jemaat GBD antara lain adalah melakukan firman Allah, yaitu setiap beribadah, taat kepada pimpinan, dan memberikan persembahan, memberikan persepuluhan dan persembahan sukarela. Nah, mengenai persepuluhan itu sendiri, banyak orang mengatakan itu kan di zamannya Taurat, jadi sekarang nggak perlu. Siapa bilang? Persepuluhan itu sudah dilakukan jauh sebelum hukum Taurat berlaku. Pertama dilakukan oleh Bapak Abraham, Kejadian 14 ayat 20. Ada yang berkata, loh itu kan ketika Abraham menjara rampasan perang. Tapi kemudian juga dilakukan oleh Ishak, yang dikatakan dalam Kejadian 28 ayat 22, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi bukan hanya rampasan perang, tapi dari segala sesuatu yang Tuhan berikan memberkati kita. Jadi persepuluhan adalah memberikan kepada Tuhan 1/10 dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara keberatan apa enggak? Ya memang begini firman Tuhan dari asalnya, dari awalnya. Abraham, Ishak, barulah kemudian persepuluhan itu dilaksanakan di masa hukum Taurat sampai kepada perjanjian baru. Ya, saya lewati ini sebagai pengakuan kepada Allah yang Maha Tinggi, sebagai pengakuan bahwa Allah lah yang memiliki segala sesuatu, Allah yang memberkati kita melalui imam atau pelayanan hamba Tuhan yang melayani kita, dan belajar takut akan Tuhan. Dari zamannya Taurat sampai kepada perjanjian baru, perpuluhan itu dikatakan sebagai milik Tuhan, diberikan kepada orang Lewi, dan kemudian untuk penghidupan hamba Tuhan yang melayani rumah Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu.
Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Persembahan apakah yang boleh dipakai untuk kehidupan hamba Tuhan? Untuk Natal ya jelas nggak boleh. Untuk pembangunan, untuk diakonia, untuk saudara kita yang membutuhkan. Tidak lain adalah dari persembahan persepuluhan ini dan persembahan lainnya. Persepuluhan diberikan kepada seseorang yang memegang otoritas spiritual atau menjadi pemimpin rohani, apakah dia imam atau gembala yang ditempatkan Tuhan di atas kita. Ibrani 7 ayat 4 mengatakan, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10. Jadi kalau kita bandingkan Abraham kepada Malkisedek, lalu orang Israel kepada orang Lewi, Lewi kepada Harun, inilah saudara yang diambil oleh gereja kita dari jemaat kepada gembala, gembala kepada majelis daerah atau majelis pusat, yang sampai sekarang ini merupakan sumber utama dari keuangan gereja kita, gereja Pantekosta di Indonesia. Sehingga kalau tidak ada setoran persepuluhan dari para gembala, roda operasional GPDI pasti berhenti. Ya, musyawarah kerja nasional sampai mubes, sampai melayani di seluruh Indonesia, sumber keuangannya dari sini. Jadi GPDI sangat berterima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persepuluhannya lewat gembala disetor kepada organisasi gereja kita. Janji Tuhan memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Di sini manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Jadi kalau saudara memberi persepuluhan kepada gembala manusia yang fana di sini itu artinya ini perjanjian baru, ditulis dalam perjanjian baru di sini dan waktu ini. Memberi kesaksian bahwa di sana sebetulnya persepuluhan itu diberikan kepada Tuhan. Ya, janji Tuhan misalnya dalam Malyaki 3:10, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ujilah aku, kata firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, persepuluhan dan persembahan lainnya itu juga merupakan satu ujian dari Tuhan kepada kita. Apakah kita sudah mentaati hal-hal lainnya dalam hal keuangan, kita juga bisa taat kepada Tuhan. Nah, di dalam hukum Taurat ada 3 macam persepuluhan yang seringkali orang yang tidak mengerti dicampur aduk. Pertama, untuk orang Lewi, Bilangan 18 ayat 21. Kedua, untuk menghadiri hari raya. Orang Yahudi itu punya 3 macam hari raya, Paskah, Pantekosta, dan hari raya pendamaian, Pondok Daun. Jadi setiap kali umat Tuhan menyisihkan 1/10 untuk biaya menghadiri hari-hari raya ini. Dan juga persepuluhan yang ketiga untuk orang asing, anak yatim, orang miskin. Menurut Ulangan 14 ayat 28 adalah
sekali pada akhir 3 tahun atau 3 tahun sekali. Jadi pada 3 tahun sekali itu orang Israel menyisihkan persepuluhannya 3 kali atau 30% dari berkatnya. Banyak banget ya. 10% untuk Lewi, 10% untuk hari raya, 10% untuk orang miskin. Jadi bukan kebanyakan orang mengambil 10% untuk gereja, untuk orang miskin, untuk macam-macam sama maunya sendiri, karena tidak ngerti. Nah, sebagai referensi kitab Tobit, ini kitab Apokripa, tapi sebagai catatan saja, mengatakan bagian 1/10 dari gandum, anggur, minyak, buah zaitun, buah delima, hasil lainnya kuberikan kepada kaum Lewi yang menyelenggarakan kebaktian di Yerusalem. Selama 6 tahun, aku pun memungut bagian 1/10 yang kedua, dan setiap tahun aku pergi membiayakannya ke Yerusalem. Adapun bagian 1/10 yang ketiga, kuberikan kepada para yatim, para janda, dan kaum perantau yang tinggal di tengah-tengah orang Israel. 3 tahun sekali bagian 1/10 itu kuberikan untuk diberikannya pada mereka. Jadi seperti saya katakan tadi ya, orang Israel pada umumnya melakukan ini. 1/10 untuk orang Lewi setiap kali penghasilan mereka, 10% menghadiri hari-hari raya, 3 tahun sekali untuk orang miskin. Nah, sekarang mari kita melihat persembahan sukarela atau givings atau free will offering. Nah, persembahan sukarela adalah persembahan yang diberikan sesudah persepuluhan diberikan lebih dahulu. Bersifat free will offering artinya menurut kehendak bebas seseorang. Jumlahnya berapa ya terserah dia. Seperti memberi persembahan untuk kas gereja kita terserah saudara. Untuk Natal misalnya itu persembahan sukarela terserah saudara. Enggak memberi pun juga tidak apa-apa. Kalau memberi berapa jumlahnya, saudara bebas menentukannya. Dan ini adalah berhubungan dengan tingkat pertumbuhan rohani seseorang. Orang kalau belum rohani, belum dewasa rohani, ya tidak bisa dipaksa. Memang belum bisa. Orang kalau tidak mau memberi, ya tidak bisa dipaksa sampai mati, ya tidak bisa. Ya. Dan Tuhan juga tidak paksa. Ini free will offering. Tapi ada konsekuensinya. Gitu, nanti kita lihat ya. Nah, persembahan sukarela, orang memberi berhubungan dengan sifatnya, suka memberi apa tidak. Jadi tidak berhubungan dengan orang itu kaya apa miskin. Orang miskin sekalipun miskin tapi suka memberi, dia memberi. Orang kaya pun kalau tidak suka memberi, ya tidak suka memberi. Daud misalnya, 1 Tawari 29, dia tergolong orang yang kaya, tapi dia suka memberi. Dia sudah memberi, dia masih beri lagi. Tapi jemaat Makedonia adalah jemaat yang tergolong miskin. Namun demikian kemiskinannya tidak menghalangi untuk dia minta supaya Paulus menerima pemberiannya.
Jangan dilewati, jangan ditolak. Om ini bagaimana sih gitu ya. Sekalipun tidak banyak. Janda miskin misalnya. Ada orang kaya memberi jumlah yang besar, ada janda miskin memberi dari apa yang dia punya. Nah, persembahan sukarela meliputi buah sulung, hasil pertama dari pekerjaan yang pertama. Itu namanya buah sulung. Kemudian persembahan syukur banyak ya. Jadi berterima kasih kepada Tuhan, kemudian memberi persembahan, misalnya sakit, nggak sembuh-sembuh, kemudian Tuhan sembuhkan. Lulus S1, terima kasih kepada Tuhan, memberi persembahan. Menikah, punya anak, ya dengan menyerahkan anak memberi persembahan. Menempati rumah baru, gaji naik pangkat, begitu ya. Memberi persembahan. Dan juga ada persembahan nasar. Nasar itu sesuatu yang dijanjikan kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku lulus S1, aku akan begini. Bukan hanya uang saja ya. Tuhan kalau ini misalnya jomblo ini, Tuhan kalau dia mau jadi pacarku ya, aku akan setiap minggu ke gereja begitu. Kalau putus gimana? Ya enggak gitu ya. Misalnya bernasar, Tuhan kalau aku sembuh dari sakit ini ya, aku akan masuk sekolah Alkitab gitu ya. Itu saya terus saya sakit tidak sembuh-sembuh, itu doa dengan mama saya dengan bernasar, Tuhan sembuhkan. Jadi saudara, doa disertai nasar itu sangat manjur ya. Terutama yang jomblo-jomblo ini ya, coba kamu bernasar. Tuhan kalau dia mau jadi pacar aku akan memberi persembahan untuk Natal Tuhan 2.500. Ya kurang saudara ya. Masa pacarnya dihargai 2.500? Nah, cobalah saudara bernasar ya. Tuhan kalau aku lulus S1, aku akan sungguh-sungguh ke gereja gitu ya. Aku akan melayani musik ya, sesuai talenta saudara. Nah, untuk persembahan penginjilan, untuk diakonia, yaitu persembahan kasih atau love giving untuk yang membutuhkan pertolongan baik dalam jemaat maupun sampai di luar jemaat. Ini biasa kita lakukan ketika kita kunjungan kemana gitu ya. Dan juga persembahan khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam jemaat. Misalnya untuk persembahan Natal, untuk membeli alat-alat musik, untuk pembangunan gereja, dan lain sebagainya ya. Nah, janji Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam Matius 10 ayat 42, secangkir air putih yang diberikan kepada seseorang karena dia muridnya Tuhan, atau memberikan secangkir air putih kepada hamba Tuhan, Tuhan tidak melupakan pahalanya. Ketika Nabi Elia di masa kelaparan, janda Sarfat itu memberikan tepung dan minyaknya dibuat roti kecil. Maka terjadi mujizat, tepung nggak habis-habis, minyak nggak habis-habis sepanjang masa kelaparan. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 13 ada wanita Sunem yang bukan hanya memberi makan kepada Nabi Elisa,
tapi juga memperhatikan tempat istirahatnya. Dibuatlah sebuah kamar supaya Nabi ini bisa beristirahat di sana. Maka Nabi itu berkata, apa yang kamu minta daripadaku? Dan ibu ini tidak punya anak. Sesudah menikah sekian tahun dengan suaminya. Nabi Allah itu berkata, tahun depan kamu akan menggendong momongan. Ya. Beberapa waktu yang lalu di sini ada satu pasangan suami istri sudah 7 tahun belum punya anak. Lalu di persembahan yang dihitung anak-anak di atas itu ada satu amplop, ada persembahan. Ya saya tidak usah disebut jumlahnya berapa. Lalu ada tulisan, mohon doa supaya kami mempunyai anak sudah sekian tahun belum dikaruniai anak. Ya kita berdoa rame-rame. Ya, saya Ibu Gembala pengerja ya sama anak-anak yang hitung persembahan itu kita tumpangi tangan dalam nama Yesus. Saya meteng dalam nama Yesus. 3 bulan kemudian kami mendapat kabar istrinya hamil, akhirnya punya anak. Ya, punya anak kedua, punya anak, akhirnya waduh stop ya, stop gitu. Kebanyakan anaknya. Nah, kepada jemaat Filipi yang suka membantu pelayanan Rasul Paulus ini, Paulus berkata, aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau ya saya jadikan contoh ya. Kalau saya ini berkecukupan bahkan berkelimpahan karena persembahan jemaat, sekalipun saya tidak minta. Dan saudara sudah melihat saya sendiri, saya pakai jas toh, ya. Cincin saya saja mahal. Ya. Mobil saya Pajero dari jemaat semua kan tuh. Ya. Itu untuk keperluan pelayanan, saya keliling Jawa Timur. Ya, dan sekarang kalau saya dipanggil rapat di Jakarta, saya lebih nyaman naik mobil lewat jalan tol. Maka doa saya, Tuhan, gembala ini pakai jas ini kan, berarti ini jemaat yang memberkati saya, berkati mereka. Itu ya. Berkati mereka, baik yang sempat saya sebutkan nama-namanya maupun yang saya cuma ingat, barangkali kelihatan kumisnya, Johnny Bali. Berkati mereka semua itu. Nek gembala diberkati, jemaat diberkati. Nah saya dari mana kalau enggak dari jemaat? Jemaat dari mana? Dari Tuhan. Tuhan kembalikan kepadamu. Nek gembala ini miskin, jemaat ini melok miskin. Benar nih, ya. Wis, kau ngomong iku wis, gak enak. Nah sekarang bagaimana memberi? Ayo. Memberi itu mulai dengan apa yang ada pada kita. Jangan memberi sampai pinjam-pinjam, memberikan apa yang enggak ada pada kita. Firman Tuhan tidak ngajari begitu. Mulai dengan apa yang ada pada kita. Kalau enggak ada ya enggak usah memberi. Kemudian dengan hati yang rela, itu ayat-ayatnya ya, lalu dengan sukacita.
Kalau sudah ada sesuatu, rela, sekalipun ada, kalau nggak rela ya susah. Kalau sudah rela, pasti orang akan memberi dengan sukacita. Dan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau Tuhan mengasihimu, saudara, apa yang Tuhan nggak berikan sama kamu? Coba. Dan kalau sudah rela punya sukacita, memberi itu bukan soal orangnya itu miskin, kekurangan, atau kelimpahan, nggak masalah. Tidak membatasi untuk orang tetap bisa memberi, baik memberi dari kelimpahannya maupun memberi dari kekurangannya. Contoh-contoh banyak di dalam firman Tuhan, ya, janda miskin dikatakan memberi dari kekurangannya yang diberikan seluruh hidupnya, dan dikatakan itu lebih banyak dari persembahan orang-orang yang kaya karena memberi dari kelebihannya. Nah, kemudian memberi itu bukan hanya statis, tetap aja begitu, ya. Udah kasih kolektor 2.000, ya biar dapat kiriman orang tua, ya 2.000 aja, biar jual tanah, jual sapi, ya tetap aja bersembahnya 2.000, sabar geledek ya tetap aja 2.000, enggak, tapi meningkat. Itu, ya. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ini kan tersirat dari ayat ini. Kamu kan pada dasarnya ingin diberkati banyak. Ya Tuhan, nah, kalau begitu ya jangan menabur sedikit. Tambahlah taburanmu. Karena menabur sedikit, menabur banyak, menuai apa? Menuai banyak. Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Jadi saudara-saudara, ketika kita memberi, sebetulnya kita memilih memberikan ukuran kepada Tuhan untuk Tuhan mengukur berkat yang Dia beri pada kita. Itu tadi. Wah, kalau begitu saya mau menuai banyak dong. Yaitu dengan saya akan menabur lebih banyak supaya saya menuai lebih banyak. Inilah hukumnya, jangan lupa. Jadi menabur sedikit apa? Menabur banyak, menuai banyak. Dengan kata lain, kalau memberi sedikit berkatnya, kalau memberi banyak berkatnya, katakan kiri kananmu banyak-banyak, ayo katakan kiri kanan. Memberi sedikit berkatnya, ayo katakan kiri kananmu. Ojo ngomblo aja kon. Kalau memberi banyak akan, saudara ini khotbahnya ini saya pikir-pikir, khotbah iki apa enggak ya? Khotbah iki apa enggak ya? Wis ya wis. Maksud saya supaya omsetnya persembahan Natal ini meningkat. Ketuanya juga stres. Itu loh saudara ya. Nah, kemudian yang kelima, memiliki belas kasihan. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalasnya. Jadi kalau aduh kasihan ya, kasihan. Saya diberkati di jemaat ini ada yang kekurangan, saya kasih persembahan diakoni. Aduh kasihan ya, Natal ini supaya selekas tertutup. Saudara punya belas kasihan, punya empati, punya kepedulian. Siapa menutup telinga bagi cerita orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ya kalau ada orang minta tolong sama kita,
Sama juga kalau di sini ini panitia sudah ngomong ini, saudara kita perlu sekian, tolong. Itu sama dengan berseru minta tolong, saudara tahu enggak sih? Kalau saudara responi, nanti kalau saudara berdoa, saudara juga direspon sama Tuhan. Tapi kalau saudara enggak peduli, ya, nanti tunggu kalau sudah berdoa enggak didengar sama Tuhan. Ini bukan kutukan. Alhamdulillah. Benar saudara ya, marilah ya kita peduli. Kalau kita peduli, Tuhan peduli. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia, memelihara nyawanya sehingga disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkannya dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Haleluya. Ini kesaksian saudara ya, saya sakit terkapar di tempat tidur. Tunggu mati. Lalu orang tua saya itu berdoa. Ayah ibu saya berdoa, Tuhan kalau boleh kami aja yang mati, orang tua anak jangan mati. Kemudian dari gereja itu datang saudara, minta bantuan untuk beli musik. Papa saya marah. Anak loro katanya mati gak didoano njaluk duit gereja iki ya kan gitu. Terus ibu saya itu membaca ayat ini, wis tah bilang sama suaminya, wis bantuan kamu kan baru panen tebu ya. Ayah saya dapat duit banyak. Lalu besoknya ayah saya itu bilang sama pendeta, sudah beli aja musiknya semuanya itu saya bayar semua. Waduh betapa senangnya. Terus alat musik semuanya, gitar, ada drum, ada bass cetol itu bass jeguk gitu dulu ya, yang gede itu yang dicetol itu kalau dibunyikan. Lalu itu pendeta, istrinya pendeta, terus hamba Tuhan pengerja majelis gereja datang di rumahnya mendoakan saya. Waduh, semua sudah terbalik, ya berdoanya semangat semua ya, pendeta pun dalam nama Yesus. Waduh, bertumpang tangan semuanya, saya sembuh saudara ya. Ayo kalau di sini ada sakit-sakitan, ayo kasih persembahan Natal yang baik, waras kamu. Benar ini ya. Juga kasih persembahan yang lainnya, kasih persembahan diakonia yang baik. Ya. Ada raja minyak Rockefeller namanya. Ini ya saudara kaya raya ada karu-karuannya. Raja mobil, raja minyak, raja produksi film di Las Vegas. Tapi dia sakit, nggak sembuh-sembuh. Sakitnya sepele sih, sakit gatal. Sekujur tubuhnya gatal dari ujung kaki sampai kepala. Digaruk-garuk sampai luka, sampai lecet. Sudah dari dokter ke dokter diobat tidak sembuh-sembuh. Lalu pegawainya, stafnya itu berkata, Tuhan, daripada Tuhan menghabiskan uang banyak ke dokter dan beli obat tidak sembuh, kenapa Tuhan tidak membantu gereja? Ini mau Natal Tuhan, tolonglah bantu gereja, duit Tuhan kan banyak. Bilang sama pendetamu itu, untuk Natal aku yang tanggung semua. Ya gereja perlu apa saja, bangun gereja dia bantu. Lalu dia bantu sekolah Kristen, dia bantu yatim piatu,
panti asuhan. Dia bantu orang-orang jompo. Dia bantu sampai pendeta-pendeta, gereja-gereja di mana-mana. Saudara, kemudian dia kebanjiran mendapat kartu ucapan terima kasih. Terima kasih buat bantuannya. Gereja kami selesai. Terima kasih. Waduh, dia senang. Sudah tahu, tanpa dia sadari, sakit gatalnya hilang. Tambah dia memberi, tambah dia sembuh. Satu ketika ada orang sakit. Orangnya ini suka memberi. Ya, ini teman saya ini kaya raya. Tapi dia suka memberi, dia suka membantu. Gak mati-mati sudah. Sembuh. Dan ada teman saya yang lain sakit. Mau wedite saudara, minta ampun. Saya itu gak suwe mati kon. Temenan gak lama mati saudara ya. Nah, di dalam kita memberi persembahan, berkorban, sebetulnya kita memberi kepada Tuhan. Dan itu merupakan suatu penghormatan kita kepada Tuhan. Ini yang seringkali orang lupa ya, memberi itu sebetulnya suatu penghormatan juga ibadah ya, isupia itu. Penghormatan kepada Tuhan, itu sebabnya kalau manusia tidak dengan baik-baik memberi, bisa-bisa itu sama dengan menghina Tuhan. Lewat persembahan yang kita berikan. Jadi saudara, ini mengajar pada kita, marilah kita selalu sadar bahwa memberi ini sebetulnya kepada Tuhan yang sudah memberkati kita. Korban Yesus tidak ada bandingannya. Yang menyelamatkan kita. Pemberian kita sebesar apapun tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Marilah kita juga memberi pada Tuhan yang terbaik. Ya. Ini terakhir nih, tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit. Banci itu nyanyiannya Bruri Marantika loh. Jangan kau katakan banci gitu ya. Bila hatimu tak sudi. Banci itu bencong-bencong ya, pemburit, homoseksual, lesbi itu termasuk ya, pencuri. Tapi juga di sini orang kikir. Itu didaftarkan sama pemabuk, pembina, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang gak suka memberi, susah memberi, kikir. Ayo tanya kiri kamu kikir apa enggak gitu. Orang kikir enggak masuk surga gitu ya. Kasih tahu temanmu sebelah, orang kikir enggak mau masuk surga gitu ya. Ngerti kamu? Ya, berdoa bahasa roh 24 jam satu hari, tapi medinya minta ampun, nggak masuk surga. Mari saudara kita belajar dari pohon beringin. Jangan jadi seperti pohon beringin yang pohonnya besar, buahnya kecil. Lebih baik jadi buah semangka, batangnya kecil tapi buahnya besar. Jangan menjadi seperti buah mente. Bijinya cuma satu, ditonjol-tonjolkan. Jadilah seperti pisang. Pisang itu ditebang berapa kali dia tumbuh nggak mati. Tapi sesudah berbuah dia mati. Jangan kamu mati-mati sebelum kamu berbuah bagi Tuhan.
Jangan menjadi seperti monyet. Monyet itu tangannya pegang pisang, mulutnya penuh dengan pisang, tapi dia pergi bersembunyi, tidak mau berbagi dengan temannya. Kikir, pelit, medit. Itu adalah monyet. Jadi orang Kristen yang kikir adalah Kristen monyet. Juga jangan menjadi seperti ayam ini. Ayam kalau mau bertelur berkotek-kotek, satu kampung kedengaran semua. Tapi telurnya cuma satu. Itu pun kecil, bahkan kadang-kadang nggak nelor, cuma berkotek, alias nelek. Cuma keluar kotorannya doang, cuma berkotek-kotek. Tapi jadilah seperti penyu hijau ini, kura-kura hijau ini. Malam-malam kalau dia nelor, dia ke pantai, lalu dia gali pasir. Mulailah dia bertelur di situ, ya. 10 sekali keluar. Belum berhenti. 100. Belum berhenti. Sampai 300 ya. Lalu dia tutup. Dia kembali ke laut, tidak ada orang tahu. Jadi kalau memberi jangan orang lain tahu. Tapi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Yesus teladan kita. Karena sifat Allah, sifat Yesus adalah pemberi, memberi, berkorban. Yesus memberikan nyawanya, memberikan tubuh dan darahnya ini. Kita peringati selalu supaya kita tidak lupa. Dan demikian juga kita anak-anaknya. Suka memberi seperti Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Ya sudah ya. Mari kita berdiri bersama-sama ya. Ya sudah, suruh berhenti sama dia ya sudah. Ya. Haleluya. Saya memanggil pelayan perjamuan maju ke depan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini ya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari kita angkat tangan kita. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau sudah memberikan
tubuh dan darah-Mu untuk menyelamatkan kami. Pemberian kami sebanyak apapun tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu, Yesus. Tanamkanlah sifat suka memberi dan berkorban dalam diri kami seperti Engkau, Tuhan. Dan saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuasa darah dan kuasa salib-Mu pada saat ini masih tetap sama, menjamah kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, menolong kami umat-Mu. Berkati kami semua. Biarlah perjamuan ini mendatangkan berkat yang besar. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk sekarang. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku memenang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Hanya salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Mari kita berdiri bersama-sama. Berkuasa, Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan.
Bapak, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua. Setiap kali kamu memakannya, menjadi suatu peringatan akan daku. Mari kita makan roti ini. Roti tetap roti, tapi sambil kita ingat tubuh Yesus yang telah dikorbankan untuk menanggung dosa kita, sehingga kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, inilah darahku yang memeteraikan suatu perjanjian yang baru dan yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum cawan ini. Kita ingat kembali darah Yesus yang telah ditumpahkan untuk menyucikan segala dosa-dosa kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu, buat darahmu. Kami ditebus, kami diselamatkan, dosa kami diampuni, kami disembuhkan, kami diberkati, dan kami memiliki hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat-Mu untuk terima berkat-Mu, terima kesembuhan, terima kekuatan, terima pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberi persembahan kedua. Haleluya. Puji Tuhan. Gelas-gelas atau cawan ini dikumpulkan dan mari kita mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga sudah mempersiapkan di rumah untuk persembahan Natal kita. Atau juga perpuluhan yang dibawa sebagai tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Sudah memberikannya dan percayalah bahwa kalau kita memberi dengan sukacita, dengan sukarela, Tuhan akan memberkati. Dan apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oh, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oh, kamu diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oh, kamu diberkati. Sepanjang hidupku diberkati.
sepanjang hidup kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang berganti malam Aku sekali lagi. Oh, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Tunjuk teman kita. Kamu diberkati, kamu diberkati, sepanjang hidupmu diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, kamu diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dengan segala berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Ya, puji Tuhan. Dan terima kasih untuk setiap persembahannya. Tuhan memberkati dan pekerjaan Tuhan untuk sepanjang minggu ini, khususnya ibadah kelompok sel dan ibadah pria wanita sudah diliburkan. Tapi nanti tanggal 13 Desember Pelwap dan Pelprip akan mengadakan ibadah Natal gabungan. Tentunya bagi Bapak Ibu Saudara yang mau hadir, monggo ya, dipersilakan untuk bisa hadir jam 6 sore. Oh, kok jam 5 di situ ya? Jam 6 sore ya, di tempat ini, di gereja di lantai 1. Dan pemuda masih saya belum dapat kepastian kapan Natal pemudanya, tapi hari Kamis masih tetap ada ibadah ya, jam 6 sore di tempat ini. Dan hari Jumat ada doa dan puasa. Hari Minggu kita bertemu lagi dalam ibadah 1 sampai dengan yang ke-6 ya. Dan Natal kita seperti saya sudah umumkan beberapa kali bahwa kita akan mengadakan Natal di Hall Mahameru, Hotel Aria Gajayana MOG ya, jam 5 sore tepat tanggal 25 Desember di sana. Saudara-saudara ya yang sudah beberapa kali kita pakai gedung itu. Tuhan tolong, dan inilah update keuangan Natal kita sampai pada hari ini. Telurnya belum pecah dari 52 ya, tapi sudah ada penurunan ya. Kemarin ada beberapa donatur yang sudah mentransfer mereka, artinya jemaat Tuhan juga yang ada mentransfer lewat rekeningnya panitia ya, saudara Oki. Nah, kalau saudara mau langsung transfer juga boleh lihat di lembar amplop Natal itu ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini kita sudah mengumpulkan 30 juta sekian dan masih ada kekurangan 52 juta sekian. Dan pihak hotel memberikan warning kepada kita bahwa 1 minggu sebelum hari H harus sudah dilunasi ya. Itulah sebabnya yuk kita cepat-cepat ya untuk memberikan persembahan kita untuk Natal kita tahun ini ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua dan doakan supaya Natal ini benar-benar bisa membawa makna Natal yang sangat luar biasa buat jemaat Tuhan di GPDI Gloria ini ya. Puji Tuhan. Mari tutup ibadah kita dalam doa. Kita bersalaman kanan kiri kita dulu ya. Tuhan memberkati. Lali mana? Lebari lali. Pak Tani menanam padi di sawah. Cakep. Terus apa lagi ya? Pulang-pulangnya mandi di kali. Hari ini kita sudah beribadah dan akan berpisah. Minggu depan kita bertemu kembali ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau sudah menolong ibadah kami dari awal sampai selesainya. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, sampai rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka, bahkan mereka yang masih sekolah, studi, kuliah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan pagi hari ini, yang mengalami kelemahan Tuhan beri kekuatan yang baru, yang menghadapi jalan-jalan yang buntu, persoalan masalah dalam nama Yesus ada pertolongan, ada jalan keluar, karena kami adalah milik Tuhan yang telah Tuhan tebus dengan darah yang mahal. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami akan tutup ibadah kami dan perjalanan pulang jemaat Tuhan sertai tiba dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Mari angkat kedua tangan kita ke sorga.